Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang Afkarus Siyasi. Kita masuk kepada halaman 36, masih membahas tentang memahami konstelasi internasional, situasi internasional. Setelah kita tahu tentang bagaimana kekuatan askariyah, kekuatan militer itu adalah suatu yang sangat berpengaruh pada interaksi internasional dalam kancah perpolitikan negara di tengah-tengah negara-negara lain. Kita bahas di sini kepentingan negara. Makanya dikatakan di sini wa amalud daulati alal masrahid duwali, dan aktivitas suatu negara dalam kancah internasional innama huwa liijadi masalihid daulati wa himayati tilkal masalih, yaitu adalah aktivitas tadi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan negara itu sendiri dan juga menjaga kemaslahatan itu sendiri. Jadi menjaga kepentingan negara. Jadi contoh kemarin di Indonesia ini ada, atau di sini kita ada presiden yang kemudian datang ke Rusia dan Ukraina. Katanya dia ingin mendamaikan antara Rusia dan Ukraina. Itu enggak betul itu. Sebenarnya dia ke luar negeri itu adalah untuk kemaslahatan negara ini sendiri. Apa kepentingan negara ini? Perdagangan kemarin itu. Dagang tepung, dagang mie. Membeli tepung, membeli gandum untuk bahan bahan mie yang akan menjadi keuntungan yang bisa dia dapat dengan perjalanan itu. Makanya pada saat misalnya didamaikan antara Ukraina dan Rusia, itu nggak nyambung, bahkan saling membantah. Kenapa itu? Karena memang internasional itu harus berdasarkan kepentingannya sendiri. Jadi nggak ada kecuali nanti negara adidaya, nanti dijelaskan di sini. Sebenarnya negara itu bergerak antar satu negara, berinteraksi, kecuali dia membawa kepentingannya sendiri. Makanya misalnya ada tamu dari luar negeri, tamu dari negara asing, itu harus kita lihat sebenarnya mereka ini menjalani apa, kepentingannya siapa. Itu yang kemudian harus kita tahu. Nah, makanya dikatakan di sini untuk menjaga kepentingannya sendiri dan juga kemaslahatan, memelihara kemaslahatan negaranya sendiri. Nah, lalu apa kemaslahatan negara itu sendiri apa? Wa masalihud daulati al-kharij al-khariji hududiha.
Ya, adidatan wa mutanawwi'atan. Jadi kepentingan negara itu sendiri, ya kan, di luar batas, jadi di luar batas negaranya atau kepentingan negaranya itu di luar negeri gitu, itu sangat banyak, ya kan, dan juga sangat bermacam-macam, ya. Minha al-mabda'i, misalnya adalah kepentingan ideologis, ya. Kepentingan ideologis ini bagaimana? Dikatakan mislu ijaditu zurufi al-mulaimati linasril mabda. Misalnya adalah mewujudkan suasana atau kondisi yang menyeluruh untuk menyebarluaskan ideologi. Ini makanya negara adidaya nih, negara kapitalis, negara sosialis komunis, dia menyebarkan ideologinya. Misalnya kalau sekarang Amerika itu menyebarkan ideologi kapitalisme, dia menciptakan kondisi yang bisa kapitalisme ini berkembang, makanya dia akan masuk ke dalam seluruh urusan regional satu negara. Ya, kalau dalam kitab lain, dalam kitab Mafahim Siyasiyah, itu dijelaskan bahwa Amerika adalah negara adidaya yang pola interaksi internasionalnya itu adalah apa? Menyebarluaskan ideologi mereka dengan cara penjajahan. Baik itu kemudian penjajahan yang kalau boleh dikatakan urusan-urusan luar negeri secara langsung, atau urusan dalam negeri, suatu negeri itu sendiri, satu negara itu sendiri, dia bisa masukin. Kenapa begitu? Karena dia berkepentingan, dia bisa mengancam, ya kan? Dia bisa kemudian turut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara. Kenapa? Karena dia berkepentingan untuk menyebarluaskan ideologi mereka. Ini ideologi kapitalisme. Ideologi itu ada tiga, ada kapitalisme, ada sosialisme, dan ada Islam. Selebihnya tidak ada yang lain. Nah, Islam nanti pada saat daulah khilafah berdiri, itu akan menyebarluaskan kepentingan utama dari seorang atau dari daulah khilafah pada waktu nanti berdiri, itu adalah menyebarkan Islam, dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini kepentingan negara. Jadi antar negara itu kemudian berinteraksi, itu tiada lain kecuali pada saat itu kepentingan utamanya itu adalah kepentingan ideologi. Rasulullah SAW begitu saat berinteraksi dengan masyarakat lain, itu dia mengesampingkan masalah perdagangan, bahkan bantuan yang dia tetapkan dalam interaksi dengan negara lain pada waktu itu dengan kafir Quraisy Mekah, atau dengan misalnya pada waktu itu dengan Khaybar, dengan orang-orang Yahudi misalnya, atau dengan yang lebih jauh lagi misalnya dengan Syria misalnya pada waktu itu. Ya. Apa yang dilakukan? Interaksi ideologi. Makanya dakwah yang disampaikan oleh Islam ini ciri negara ideologis. Yang sekarang negara ini ideologi ini diemban oleh siapa? Oleh Amerika satu-satunya. Sosialis komunis itu nyaris tidak betul-betul mengemban ideologi lagi sekarang. Rusia itu sudah tidak lagi betul-betul mengemban ideologi komunis sosialis. Walaupun dia masih negara sosialis komunis, misalnya Rusia. Kalian lihat misalnya berapa luas negara Rusia itu, luas sekali, besar sekali. Ini bukan karena sosialisme itu meniscayakan negara besar, bukan, karena memang wilayah dia yang dia kuasai. Ya. Tapi dia saat ini tidak lagi betul-betul menyebarkan ideologi sosialis komunisnya. Bahkan saat berkonflik dengan Ukraina, tetangganya yang di bawah situ, ya, di ujung sebelah sana tuh,
Itu dia tidak betul-betul menyebarluaskan ideologi sosialis komunis. Padahal ini adalah bagian dari apa? Dari interaksi internasional dalam satu negara. Ya. Ini dia. Ini yang pertama, kepentingan ideologis. Yang kedua, wa minha al-ma'nawi. Yang kedua, misalnya kepentingan satu negara itu adalah kepentingan maknawiyah. Ya, secara maknawiyah. Ya, misalnya itu adalah al-huffaz, ya, ala haibati daulati wa karamatiha wa markaziha ad-duwali. Ya, misalnya adalah memelihara, penjagaan atas kewibawaan negara, kehormatan dan juga pusat atau sentralisasi negara terhadap negara lain. Jadi poros, ini kewibawaan negara. Contoh salah satu interaksi Rusia dengan Ukraina itu adalah berkaitan dengan ini. Dengan kewibawaan Rusia, yang Ukraina itu dilarang oleh Rusia untuk menjadi anggota NATO, bersekutu dengan Amerika. Dia mengancam kalau Ukraina masih tetap menjadi anggota NATO, akan dia perangi, akan dia invasi, dia kirim pasukan. Ternyata betul, walaupun tidak berhasil atau belum berhasil. Sampai sekarang perangnya masih belum beres, walaupun sudah mulai mereda. Gara-gara apa? Kewibawaan negara pada waktu itu, ya, Rusia menganggap ini ancaman. Lawong ini di halaman rumah saya, kok ya dia malah mengundang musuh. Ini interaksi negara. Jadi dia marah pada waktu itu. Sebenarnya kita itu juga sudah diacak-acak habis-habisan. Ya, perbatasan negara, lautan negara ini misalnya, ya, lautan itu dimasuki oleh kapal perang negara lain, ya. Belum lagi para penyelundup, penyusup dan sebagainya. Belum lagi kemudian warga negara di tempat lain yang dihukum misalnya. Ini interaksi negara dengan kewibawaan, kehormatan negara. Siapa yang menjaga ini? Pimpinan negara itu. Ini yang membuat bagaimana, ya, interaksi satu negara dalam kancah internasional itu menjadi berbeda. Karena apa? Punya kewibawaan, punya haibah. Ya, punya kewibawaan. Mana kewibawaannya? Nah, ini harusnya kita jaga ini. Sudahlah tidak dengan ideologi, ya, ini, ya, kewibawaan negara ini pun tidak kemudian ditegakkan. Coba, ya, ini yang kemudian menjadi pola interaksi antar negara. Atau yang kedua, yang ketiga di sini, wa minha al-madi. Nah, yang ketiga itu adalah kepentingan materialisme, materi. Katil kal muta'alliqati bil amni. Misalnya ini adalah berkaitan dengan masalah keamanan yang bagaimana, ya. Mislu muwaqi'ul istiratijiyah. Misalnya kondisi strategis, ya. Autilka al muta'alliqatu bil manafi'i, atau misalnya yang berkaitan dengan kemanfaatan, mislu al mawadil kham, misalnya tentang sumber daya alam, bahan dasar, mawadil kham, ya. Wal aswaq at-tijariyah, pasar perdagangan, litasrifil qaidi minal, ya, muntawajat, minal muntawijatil, minal muntawijatis sinaiyati
wa ziraiyah. Ya. Misalnya untuk mengelola ya hasil-hasil dari apa? Ya. Ya. Ya, dari hasil industri dan juga pertanian. Ini dia perdagangan antar negara. Ini interaksi. Makanya kemarin misalnya pada saat ke Rusia dan Ukraina, ngapain? Dagang. Mereka perang. Indonesia nggak dapat apa? Tepung, nggak dapat gandum. Makanya datang ke sana presiden, ngapain? Biar supaya gandum dan tepung tetap bisa dikirim. Biar tetap bisa beli tepung, gandum ya untuk bikin mie. Nah, gitu. Ya. Kalian suka makan mie ya? Kemarin makan mie kita. Enggak, mie itu mie goreng. Iya kan? Ah, bikin kan kemarin. Kemarin bikin mie. Iya kan? Nah, kita makan itu. Kepentingan apa? Perdagangan. Semua. Misalnya dulu Indonesia sempat berinteraksi dengan Vietnam pada saat apa? Tukar beli, tukar imbal antara apa? Antara pesawat dengan beras ketan misalnya. Kita ambil beras dari Vietnam. Vietnam ngambil pesawat kita. Ada. Bisa begitu? Ya bisa. Ya, perdagangan ini interaksi. Atau misalnya posisi-posisi strategis, misalnya interaksi sebagai ketua ASEAN, kita di kawasan Asia Tenggara. Paham nih? Di Asia Tenggara, bagaimana kita di kawasan Asia Tenggara bersama dengan misalnya Singapura, Malaysia, ya, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. Interaksi yang dilakukan oleh antar negara tadi adalah berdasarkan tadi kepentingan-kepentingan strategis itu. Ini yang terjadi. Makanya kita harus tahu, oh, kalau gitu kita ini kalau misalnya ada kerjasama internasional, ada tamu asing dari internasional, atau kita mengunjungi, itu apa yang kita lihat? Itu bukan cuma sebatas misalnya kunjungan antar negara, kepala negara, kunjungan balasan, ya kan, berfoto-foto, cipika-cipiki, bersalaman, bukan. Nggak sesederhana itu, harus kita lihat ini, ngapain ini? Kenapa harus berangkat ke Cina? Ya kan? Ada urusan apa? Ada bisnis apa Cina di sini misalnya? Kenapa harus berangkat ke Korea Selatan? Kenapa harus berangkat ke Jepang misalnya? Terus negara mana dulu yang dikunjungi? Ya kan? Menguatkan apa? Ini kadang ada beritanya secara gamblang, ada juga yang tidak kemudian betul-betul terungkap. Dari mana? Kita sudah bahas kemarin, ya kan, dahulu. Baca nggak itu? Tentang bagaimana kita memperhatikan ucapan dari pelaku politik internasional itu. Ucapan kepala negara. Dia ngomong apa? Ya. Ini yang terjadi. Makanya diperhatikan di sini bahwa interaksi internasional ini menjadi perhatian kita. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW begitu, nah sekalian. Ya, Rasul itu sedang berdakwah di Mekah. Ngapain? Rasul sedang berdakwah di Mekah, menguatkan akidah. Ingat ya, menyampaikan akidah. Tapi kemudian diajarkan oleh Allah apa? Untuk memperhatikan bangsa Romawi dengan turunnya surat Rum. Kenapa Romawi itu harus diperhatikan? Ya kan? Karena dia sedang berperang dengan Persia pada waktu itu. Kalah, menang lagi nanti kata Rasulullah, kata Allah. Coba, kita harus perhatikan. Ada apa ini? Amerika mendatangi Saudi kemarin. Ternyata ada perjanjian nuklir yang harus dia misalnya setujui untuk Saudi misalnya. Ada apa ini? Nah, ini harus kita lihat di situ. Paham?
Jadi kalian bukan cuma sebatas melihat kunjungan antar negara. Kenapa? Karena setiap negara yang saling berinteraksi dalam kancah internasional tidak lepas dari kepentingan mereka. Dan ini harus menjadi pusat perhatian kita juga. Paham sini? Ya. Tadi? Ya. Silakan, ada pertanyaan? Sedikit. Nah, jadi sekali lagi di sini bahwa kepentingan satu negara itu adalah berkaitan dengan masalah ideologi yang pertama, yang kedua itu adalah berkaitan dengan masalah maknawiyah, yang berkaitan dengan kewibawaan negara yang bersifat maknawiyah atau yang bersifat madiyah. Ya, ini harus diingat. Ini yang kita bisa lihat di situ. Nggak bisa ada kondisi di mana negara ini mah nggak ada tendensi apa-apa. Oh, nggak bisa. Paham? Itu. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Ya, cukup itu aja dulu, sedikit-sedikit aja. Ya. Soalnya banyak berikutnya ya. Nah, nanti mungkin berikutnya kita bisa berapalin ya. Cukup ya? Ya, kalau tidak ada, kita juga mau belajar, insyaallah ya. Dibaca lagi fotokopiannya semuanya. Ya, yang kemarin sudah dibagikan itu sebagai penguat dari kalian untuk memahami masalah tentang politik, pemikiran atau konsep-konsep politik. Ya, ini kita bahas di sini sekarang. Mungkin begitu. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.